dari 2017 sampai sekarang itu 139 triliun, hampir 140 triliun. Ya. Apaan? Dana yang ke masuk ke situ, investasi bro. bodong, bro. Hah? 140 triliun, sorry. Iya. 140 Yes. triliun yang dana beredar untuk masuk ke judi online. Iya, investasi bodong. Investasi bodong. Iya. Kita kasih solusi. Ini kayaknya belum kelar-kelar nih kasus hantaranya Mardigu nih. Wah, gile. Langsung gue tembak, bro. Langsung tembak, Gini, deh. lu kan orang dalamnya OJK nih. Enggak lah, ya bisa dibilang deket lah sama OJK ya. Ya. Artinya lu membersamai OJK, bikin peraturan gimana caranya fintech ini bekerja dengan baik. Kan ada yang maksimal pendanaan 2 miliar, Yes. 10 miliar. Yap. Ini sampai sekarang nih banyak yang nanya juga ke gue, terus terang ya. Makanya gue ngundang lu nih spesialnya, kayaknya lu lebih paham banget di ranah itu ya. Mardigu ini, Santara nih, gue agak takut sebenarnya ngomongin nih. Emang beneran penipuan apa gimana sih? Waduh. Wah. Enggak, gue nanya sebagai media. Gue kayaknya dijebak deh. Iya, gue hari ini suruh ngomongin ngejelasin ini ya. tentang. Enggak, maksud gue. Iya, lu tahu Santara kan? Iya, tahu. Dia tuh resmi terdaftar di OJK apa gimana? Karena komen-komennya tuh ketika Mardigu Bosman lah kita tahu ya. Nih kita nggak maksud ngomongin orang, tapi karena memang gue membersamai pemerintah nih I see. untuk mengelarkan kasus-kasus ini gitu ya. Oke. Ada yang bilang katanya mana yang dibalikin dana gue lah. Sebenarnya fenomenal securities crowdfunding, investor bareng-bareng mini IPO ini kan masih menjadi polemik ya. Ya. Di Indonesia ini ya. Coba lihat beritanya tuh. Ugal-ugalan OJK semprit Santara milik Bosman Mardigu. Satu. Yes. Yang kedua nih, ayo lanjut lagi nih. Tuh, ada lagi kasus yang paling baru, lu denger nggak? iya. Investri. Investri, ya. Yang katanya foundernya bawa kabur uang hampir 1 T. Tentang investasi juga nih, gue nggak ngerti investasi bodong atau gimana. Modal kurang dan diduga fraud. OJK pantau ketat Investri. Iya. Ini rame banget ya. Lanjut ya, coba deh. Ini dibahas juga di bisnis.com ya. Terbaru OJK buka suara soal kasus Santara milik Mardigu Wowik. Banyak bro. Yes. OJK masih larang Santara milik Mardigu Wowik tambah jumlah penerbit. Bro, kayaknya lu mestinya undang Mardigu ke sini, bro. Nggak mau masalahnya. Gue takut salah ngomong ngejelasinnya, bro. Lu buka deh, kasih solusi Mardigu coba, Dim. Buka deh, Dim. Kita pernah ketemu kan? Gue bilang, Bosman mampir dong. Iya. Gue udah WhatsApp-an sama dia. Gitu. Ya, I see. bro. Gue nggak tahu. Enggak, maksud gue nih biar clear aja nih teman-teman deh. Yes. Sebenarnya ada apa sih Iya. di dunia crowdfunding I see. ini nih? Terutama fintech sih sebenarnya. Fintech, ya. Memang kita ya mungkin Vincent bisa Iya. jelasin. Jadi sebenarnya gimana secara industri itu secara peer-to-peer lending, securities crowdfunding itu dari awal ya konsepnya memang Tuh. bagus gitu. Nah ini tahan dulu ya. Ini gue masih gemuk lagi dulu gue. Iya. Belum mau, gue nggak bilang nggak mau ya. Iya. I see. Tuh, dia jawab nih, salam, berkabar ya. Bosman Mardigu tuh. I see. Maksud gue, ya nggak tahu lah ya. Maksudnya ini gue nggak maksud gimana karena gue pengen coba bantu program pemerintah agar stigma tentang investasi bodong lah. Crowdfunding itu adalah ngumpulin duit orang terus ujung-ujungnya mana nih returnnya nih? Kok gue nggak balik modal? Gue udah nanam 1 juta, 10 juta. Gue pernah membersamai bro. Gue menjadi ambasador di sebuah crowdfunding lah ya, sekuritas crowdfunding. Oke lah dia bermasalah. Iya. Mungkin gue harus bela tuh si brandnya karena memang ya kan si fintechnya ini kan ya hanya menjembatani kan. Iya. Gue kadang-kadang lihat lu postingannya begini. Mana nih gue udah naruh investasi, kok malah duit gue malah nggak jelas nih balik modalnya apa segala macamnya. Lah kok jadi gue yang disalahin sih? Sebenarnya ada apa sih bro? Iya. Ya cerita dikit baru nanti lu bocorin boleh. obrolan lu sama OJK tuh sebenarnya OJK tuh kenapa akhirnya melahirkan beginian nih? Nggak mungkin pemerintah atau mungkin OJK tuh merealisasikan program yang untuk investasi bersama membantu UMKM, tapi ujung-ujungnya kok malah jadi fraud dan lain sebagainya. Gimana sih? Iya. Jadi Gimana ini Vincent Gio gimana nih? Yes. Jadi secara OJK-nya sendiri waktu itu memang pasti bikin peraturan kan untuk kebaikan bersama gitu ya, untuk UMKM, untuk bantuin masyarakat untuk bisa invest gitu ya. Masalahnya banyak oknum-oknum juga yang memang nggak melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, bro. Gitu. Jadi ada yang memang regulasinya harusnya misalkan dimasukin ke sebuah entity seperti KSE gitu ya. Nah ini nggak dimasukin gitu kan. Nah kenapa? Nah gue nggak tahu tuh. Jadi mungkin berita-beritanya udah banyak dari luar sana gitu ya. Jadi memang kalau compliance kita bicara ya memang tetap perlu. Ini kan untuk menjaga
industri bareng-bareng gitu kan, gimana dananya mau aman kalau penitipannya cuma dimasukin ke platform. Nah itu kita setuju banget tuh gitu ya, makanya dari awal kita mendukung banget OJK ketika bikin regulasi ini. Gua bareng-bareng sama OJK waktu itu belum ada bro, POJK equity crowdfunding, securities crowdfunding itu karena kan kalau B-Share sendiri ya kita kan start dari 2017 awal banget tuh. Jadi gua ketemu Gio di acara 1000 startup digital waktu itu karena gua waktu itu mau invest sendiri segala macam manual banget, nggak ada platformnya. Nah kita bikinlah B-Share sebagai wadahnya, dan waktu itu gue bingung kok nggak ada ya platform atau wadah untuk bisa bikin kayak gini. Nah OJK kita ketemu, dia ternyata cukup helpful, dia bantuin kita. Oh oke, kita ngobrol, ternyata kalian mau bikin apa segala macam, dan dia suportif banget OJK-nya. Oke, ini berarti awal mulanya sebelum lahirnya yang namanya securities crowdfunding. Betul. Ini dulu nih. Gue bisa klaim kalau B-Share ini sebenarnya salah satu yang pionir pertama lah. Di Indonesia 2017 itu nggak ada bro, ngomongin bisa patungan beli bisnis, tadi crowdfunding itu nggak ada. Istilah itu belum ada sebenarnya, equity crowdfunding. Jadi 2017 tadi gue ketemu Vincent, and then 2018 kita sempat dipanggil gitu kan. Nah sebenarnya kalau gue ngelihatnya ya dari sisi regulator, stand-nya clear kok. Sebenarnya semua inovasi ini untuk tadi bisa nguntungin banyak pihak kan. Ya, dari sisi pebisnis mereka diuntungkan untuk apa? Ekspansi lebih cepat. Kalau ngandelin bank doang kan susah, bro. Jadi dia dapat permodalan. Betul. Si UMKM-nya nih. Kita pakai contoh yang dasar dulu ya. UMKM-nya pengen berkembang. Betul. Mereka mau ada pinjaman dari bank ya, belum lagi bunga dan ribet deh. Akhirnya mereka bisa lewat ini. Betul. Terus kalau dari sisi investor juga, lu gimana deh? Lu punya dana mau invest kan biasa gede kan. Lu bisa ya ratusan juta lah gitu. Dengan adanya inovasi ini, lu dengan jutaan aja lu bisa ikutan. Ibaratnya kan gitu. Jadi sebenarnya itu yang mendasari gitu. Jadi kalau gua ngelihatnya adalah di 2018 itu kita sama-sama semangat sebenarnya bro. Dari kita pelaku industri gitu ya, kita happy gitu dengan disambut dengan waktu itu OJK juga semangat juga mau ada apa namanya perubahan-perubahan, inovasi-inovasi di fintech. Lahirlah equity crowdfunding di 2019 izinnya waktu itu. Ya, kita berizin 2019. Oke. 2019. Lengkap bentar ya. Santara itu tahun berapa? Itu sama 2019 juga. Soalnya kan sampai sekarang kan wah. Nah, ya, maaf ya, ini Bosman, Mardigu gitu ya, maksudnya ini nggak ada maksud gimana karena gue pengen clear aja. Di sini sih gue jujur ya, gue disclaimer bahwa ya gue membersamai program-program pemerintah untuk menumpas. Kalau memang ternyata Anda nggak salah nggak apa-apa. Justru kita harus clear dulu nih. Betul. Soalnya OJK yang ngomong, tadi kan Semprit, Santara itu kan OJK, bukan kita bertiga yang ngomong. Betul. Berarti dia itu lahir tapi izin OJK. Izin OJK. Jadi dulu itu kita duluan bro sebenarnya di equity crowdfunding kan kita mulai duluan nih. Oke, awalnya gimana? Awalnya kita kan yang tadi gue cerita tuh, kita bikin B-Share ini awalnya segala macam, kita duduk bareng sama OJK, kasih masukan, regulasinya. Akhirnya muncullah di tahun 2018 tuh regulasi POJK 37 tahun 2018. Itu lu bareng sama itu? Bareng sama OJK waktu itu. Lo yang bikin peraturannya, lu kenapa kasih masukan ke OJK? Nah, karena kita dari awal itu udah punya idealisme lah ya, kita pengen ngebantuin UMKM dan juga mempertemukan dengan investor masyarakat. Nah, cuma waktu itu belum ada payung hukumnya nih. Kita kan pengennya bisnis itu transparan, aman, legal gitu ya. Jadi kita nggak pengen tuh yang kayak ugal-ugalan atau gimana gitu kan. Jadi kita datang ke OJK minta masukan dan segala macam. Oh, ternyata dia udah lagi bikin nih regulasinya. Masih rancangan bro waktu itu. Rancangan POJK 37 tahun 2018. Nah, kita kasih masukan lah. Tadinya awalnya cuma 6 miliar maksimal. Kita kasih masukan 10 miliar gitu. Jadi itu kita yang kasih masukan tuh awal-awal ya. Betul. Nah, 10 miliar itu dari lu nih? Iya, awal-awal. Lu pada. Betul. Soalnya kan di luar sana gue tahu kan, pendanaan ini catatan buat teman-teman UMKM ya yang pengen mendapatkan pendanaan 10 miliar. Ini laporin sama orang ini bisa bantu kalian. Ada yang mau 10 miliar? Waduh, orang ini bisa bantu nih, langsung ketok pintunya OJK nih. Apalagi orang deketnya nih. Ya lu tinggal aduin, lo mau bisnis apapun, lo mau apa aja, lu tinggal aduin sama orang ini. Lu tinggal bilang, gue mau bisnis ini, dia punya 10 miliar. Nah, jadi gini, berarti awalnya 6 miliar. Ada securities crowdfunding, dia mengklaim lah kasarannya, kita bisa bantu sampai pendanaan Anda 10 miliar. Tapi sementara lu yang ngasih masukan ke OJK
ada yang 6 miliar, lu naikin jadi 10 miliar. Karena pertimbangan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Karena kan mungkin kecil banget kalau 6 miliar. Iya. Betul. Tanggung bro buat bantuin warga juga. Oh berarti harusnya langsung ke sono aja gitu kan. Iya, telat bro ini. Ngundangnya baru sekarang. Iya. Kalau ada air kenapa pakai debu buat wudu? Kenapa tayamum gitu ya? Iya. Oh. Iya. Lu bilang naikin ke 10M. Akhirnya setujui sama OJK. Langsung bro. Waktu itu Orang dicatat dalam. sama dia. Oh iya. Orang dalam. Lu yang ngomong ya bukan gue. Iya benar. Iya. Terus kok bisa? Atau dasar apa? Lu itu. siapa gitu loh? Exactly, itu dia. Sebenarnya waktu itu kita juga agak serem-serem juga ya, ngeri-ngeri sedap juga. Karena kita kan jalan tuh 2018 belum ada izin bro. Pendanaan pertama kita tuh 2018, betul ya? Betul. Waktu itu kita danain bisnis laundry. Itu nilainya sekitar 500 juta lah. Nah, kalau yang kita lihat makanya tadi gue bilang sebenarnya semangatnya tuh lumayan kuat lah gitu ya dari semua sektor lah gitu, termasuk pemerintah juga dalam dukung tadi perkembangan fintech ini gitu. Jadi kita apa adanya aja, kita bilang kita mau bantuin UMKM Pak Bu gitu kan, dan di sisi investor juga ini akan sangat terbantu. Bayangin mereka tadinya ya invest ratusan juta harus keluar duit segitu kan nggak semua orang bisa gitu kan. Akhirnya sekarang dengan jutaan aja lu bisa ikutan bisnis minimarket misalnya gitu, atau bisnis kita di Bicara ada banyak by the way gitu ya, ada Soroseli juga gitu kan, ada Holy Cow segala macam, lu bisa invest 10 juta juga dapat tuh outletnya kan gitu. Jadi dengan semangat itu gue ngelihatnya mungkin ditangkap oleh pihak pemerintah gitu ya, regulator, dan akhirnya disahkan lah, dan waktunya juga cepat ya, lumayan cepat gitu. Oke. Waktu awal dari rancangan sampai dari rilis itu nggak nyampe setahun lah ya. Iya. Lumayan cepat. Kenapa harus berizin itu dan undang-undangnya karena memang nampung duit orang ya? Yes, ya. Makanya peraturan itu lahir. Betul. Karena di tahun 2018, 19 itu kan nggak bisa sembarangan kita nampung duit orang. Ya, khawatir disalahgunakan. Karena memang ada beberapa perusahaan-perusahaan NGO juga yang ujung-ujungnya kita sebut saja udah menjadi konsumsi publik ya, ACT. Ada kena pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya, dipenjarakan dan lain sebagainya. Makanya OJK bikin peraturan. Betul. Itu sebenarnya. Jadi kita sebagai terutama untuk penyelenggara yang baru gitu kan ya. Ini dalam konteks SCF ya. Sebenarnya udah enak bro yang sekarang, karena udah jelas peraturannya gitu. Tinggal kita ikutin aja lah gitu kan. Betul. Oke, dan Santara kita balik lagi bentar ke Santara ya. Santara ini kan berarti kan dia crowdfunding, dia ngumpulin duit orang. Reaktif yang terjadi akhirnya muncul ofensif gitu dari si investor ya. Kan patungan, mereka kan istilahnya patungan berjamaah nih buat nginvest nih. Ya kan? Kenapa mereka nuntut gitu loh? Artinya kan bukannya kalau investasi ya udah lu gue taruh ya, kalau memang nggak balik modal ya boncos ya sudah, kan investasi. Iya, benar-benar. Akhirnya kenapa nih reaktif sekali nih para masyarakat bilang, katanya ya ini bukan gue yang ngomong ya. Banyak di Google lah, Santara penipu lah. Ya banyak kasusnya, mungkin gue nggak mau tendensi ke Santara. Kasus-kasus lain juga ternyata ada Investri. Kayak kenapa sih harapannya si investor publik ini kenapa? Ya, jadi sebenarnya salah satu faktornya adalah sebenarnya masih kurangnya edukasi tadi bro, terkait investasi itu sendiri. Jadi sebenarnya investasi apapun kan mau itu di peer-to-peer lending, SCF itu kan pasti tetap ada risikonya gitu ya. Jadi bisnisnya performance naik turun segala macam, apalagi kalau bentuknya investasi saham ke UMKM itu kan naik turun gitu ya performance-nya. Nah, selama itu memang dalam koridor resiko umum dan memang resiko bisnis pada umumnya, business as usual, harusnya itu nggak ada masalah. Karena memang mereka invest sudah tahu ada resiko yang kita cantumin di prospektus, pasti semua platform juga melakukan itu. Nah, bahayanya adalah ketika ada suatu faktor yang dilanggar, misalkan regulasinya atau nggak comply tadi, ada yang nggak masukin ke kustodian gitu kan, secara ada regulasi yang memang nggak diikuti oleh oknum-oknum ini gitu. Nah ini yang mungkin berimpact terhadap ada yang jadi masalah segala macam secara regulasi gitu. Tapi memang setuju banget, memang masyarakat kita memang perlu kita edukasi bareng lah bahwa investasi itu boleh, yang penting diversifikasi dan juga kita pilih yang sesuai dengan preferensi. Nah itu poinnya bagus tuh. Jadi kalau gua kemarin lihat data ini bro, Oke, coba. Jadi sebenarnya gini bro, kalau gue melihatnya ya, kenapa bisa nggak imbang gitu kan sebenarnya? Karena jumlah pengguna internet kita ini tahun 2022 nih bro, itu udah 215 juta. Jadi udah 78%, mungkin 2024 udah 80%. Jadi penetrasi internet itu cepat banget. Jadi orang dapat informasi itu gampang kan sekarang. Tapi berbanding terbalik sama indeks literasi keuangan mereka bro.
itu ini data dari OJK di tahun 2022 itu baru 49%. Artinya mereka ya again, lu tahu lah ya banyak kasus akhir-akhir ini tuh orang masuknya ke ke investasi bodong, ke judi slot dan lain-lain. Ya pinjol bodong lah ya. Ya, karena mindset mereka tuh investasi tuh kayak judi lah gitu ya. Lu taruh 1 juta, lu maunya dapatnya 10 juta kan gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu pengaruhnya. Jadi ya kita di B-Share sebisa mungkin kita transparan lah. Jadi kalau misalkan kita edukasi juga, bisnis tuh nggak selamanya untung lah gitu kan. Tapi ya lu bisa analisa sebenarnya dari brandnya ya kan, sustainability dari produknya segala macam. Itu ownernya siapa? Betul, manajemennya gimana kan gitu. Itu sebenarnya yang kita coba mitigasi lah. Kalau resiko itu pasti ada lah bro, karena kita juga invest kan kalau di crowdfunding itu kan bisa, kalau di B-Share mulai 1 jutaan aja. Jadi siapapun sebenarnya bisa ikutan gitu kan, kasarnya. Oke. Gitu. Ya, dan kayaknya kalau gue dalamin, bro, ya mungkin warga-warga Indonesia yang udah ikutan nanam atau nginvest lah ya. Kan bareng-bareng nih. Ini kan patungan nih ceritanya nih. Iya kan, misalnya contoh, gue berhayal-hayal pengen punya saham di Holy Cow misalnya, ya kan, pengen punya saham di Sorcelli misalnya, ya kan, itu kan, wah franchise-nya banyak apa segala macam, cabangnya banyak. Cuma kan ya kalau lo mau buka franchise ya mungkin start from 1 miliaran. Iya betul. Poinnya kan itu kan. Betul. Ya sudahlah. OJK lu bareng-bareng mengesahkan ikutan merancang gitu undang-undangnya dan seterusnya, akhirnya keluarlah izin. Sudah kalau nampung duit orang, ya berarti harus ada izinnya nih, bla 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 gitu kan, terkurasi dengan baik. Nah, cuma kalau dipikir-pikir, mungkin mereka si warga ini yang ikutan naro betul butuh edukasi. Yang namanya investasi ini kan bukan selamanya untung. Betul, ya. Cuma fair nggak kalau lihat dari angle yang lain adalah ya mereka juga sebenarnya harus jeli juga. Dia mau naruh duit ini di platform securities crowdfunding yang kayak gimana? Betul. Berarti dari pihak securities crowdfundingnya juga harus pintar, jenius. Kira-kira duit masyarakat ini mau ditaruh di perusahaan yang seperti kayak betul. Yang ujung-ujungnya juga nggak asal tiba-tiba asal taruh. Berarti juga orang-orang juga harus pinter dong memilih crowdfunding yang di platform mana. Bisa jadi bro. Iya kan, kalau memang ternyata crowdfunding adalah subjektif, misalnya contoh, misalnya gue punya perusahaan nih, namanya Kasih Masalah misalnya. misal terus jadi doa lagi ke kasih solusi gitu ya. Kasih Masalah gue bikin. Terus tiba-tiba karena gue hubungan baik sama lo pada, bro, gue butuh dana nih bro, 10M. Oke, lo kan platform nih, lo bisa ngumpulin duit-duit orang nih. Lu kan juga ya terdaftar di OJK kan. Nah, akhirnya kan lu jadi kampanye marketing dong. Kami ini berizin OJK. Nah, gitu kan. Yang dijual pasti itu dong. Karena memang wah ya oke lah gitu. Tapi kan sampai saat ini juga ya OJK juga manusia. Mungkin saat lu ngajuin izin, ya sudah masih kamu memenuhi syarat gitu kan. Tapi kan di balik itu juga ada oknum kan, kita nggak tahu. Lu jualan deh. Ini ada Kasih Masalah nih, butuh penanaman modal 10 miliar. Yuk patungan yuk, gitu kan. Karena gua kedekatan sama lu aja asal subjektif doang, ya sudahlah. Lu bilang deh, tenang, nih Kasih Masalah perusahaannya bagus. Oke lah, gitu kan? Tapi sementara mungkin lu nggak bisa mengkurasi gue nih. Betul. Ini bener nggak nih proyeksi bisnisnya? Betul. Lu lempar ke masyarakat, nanem deh 1 juta semua, crot, ringan deh. Begitu masuk ke gue, seret, bisnis gue masalah. Atau gue bawa kabur tuh. Kayak ceritanya, katanya gosipnya sih Investri, misal. Nanti kita bahas Investri. Hilang, seret. Itu yang mereka kecewakan. Katanya udah berizin OJK. Nah itu gimana bro? Kena tuh jadinya crowdfunding tuh. Iya kan? Kenain bahasa juga. Nah berarti harus selektif memilih securities crowdfunding dong. Poinnya kan itu kan. Tapi sebelum ke situ nanti lu kasih tips ya gimana caranya memilih securities crowdfunding dan apa aja kira-kira poin-poinnya yang memenuhi syarat. Gimana tuh bro? Iya, jadi sebenarnya balik lagi ke industrinya itu nggak semuanya terlepas dari oknum-oknum tadi sih bro. Karena balik lagi, kita semuanya penyelenggara pasti punya spesialisasi masing-masing. Ada yang kalau di B-Share ini kan kita memang fokusnya di UKM dan franchise. Jadi yang memang udah well known, udah 5 tahun berjalan bisnisnya. Jadi orang udah tahu juga rekam jejaknya, bibit-bibit bobotnya si ownernya seperti apa. Kayak yang kemarin kan kayak Holy Cow, Sorcelli itu kan udah lama bareng sama kita juga, udah buka. Kalau Sorcelli udah 20-an outlet lah sama kita.
udah buka banyak lah dia. Wih, belum lagi ada satu brand namanya Kebuli Abuya. Ah, Kebuli Abuya tuh sampai 200 cabang loh. Kita Iya support dong. berapa kemarin? Iya, kita lumayan lah. 5 cabangan yang nggak salah. 1,4 M lah kita masuk. Iya. Masuk ke Kebuli Abuya Iya, 1,4 M. Iya. Membantu orang-orang bisa investasi di outlet yang lagi ramai di seluruh Indonesia tentang kebuli, tapi semua berhak makan kebuli karena memang harga relatif itu ya. Oh, Masya Allah. Oke, terus. Nah, jadi memang balik lagi ke preferensi investor harus dibandingi dengan skill dalam penyelenggara itu menganalisis bisnis, bro. Makanya ketika bisnisnya, walaupun secara bisnisnya kelihatan oke, belum tentu dalamnya kita cek juga legalitasnya, finansialnya. Jadi kita selalu cek itu nggak bisa cuma mainnya proyeksi-proyeksi aja, bro. Karena kan ada banyak brand-brand di luar sana yang kalau ini gue nawarin di balik modal 1 tahun gitu cepat, atau di bawah 1 tahun udah balik modal. Nah, kita itu biasanya ngecek bahkan sampai historical cabang-cabang yang berjalan, bro. Kita nggak mau percaya cuma oke, lu masukin pasti cuan, pasti 1 tahun ke bawah balik modal. Nah, kita cek sampai laporan keuangannya, neraca kita cek balik modalnya secara historical seperti apa. Bahkan kita nggak nunjukin proyeksi, bro. Jadi harus memang ngikutinnya cuma data historical yang kita sampaikan. Yang udah pernah ngelakuin apa aja lo. Betul. Rekam jejak kayak gimana, segala macam. Legalitasnya oke nggak? Ada dispute nggak? Nah, itu kita cek semua di awal. Oh, karena kalau ngomongin proyeksi goib ya. Goib. Keren. Nah, Ya kan. gitu. Karena kalau ngomongin proyeksi kan ya maaf ya, siapapun bisa tertipu. Betul. Yes. Iya kan, mau Yes. iming-iming apa segala macamnya. Tapi benar. kalau dia nggak controlling yang sebelum-sebelumnya, rekam jejaknya seperti apa? Oh, Iya. itu OJK pun juga ngamanahin itu ke Iya. kalian-kalian. Iya. Jadi Betul. sebenarnya kalau SCF ini ya, bro, itu mirip kayak bursa efek sebenarnya. Oke. Tapi bedanya kita mini lah gitu ya, dan mungkin salah satunya yang challenge buat investor juga dalam investasi di fintech SCF ini. Kalau di bursa kan ya bursanya cuma satu kan gitu, emitennya yang banyak kan. Nah, kalau ini kan emitennya banyak, bursanya juga banyak gitu. Jadi lu mesti pinter-pinter juga ya. Salah satunya mungkin kalau tadi ngomongin tips ya, ya benar-benar memang cari platformnya yang sudah berizin pastinya ya. Kedua juga keamanannya juga sih, bro, gitu, dari sisi keamanan data dan lain-lain itu semua diatur oleh OJK juga gitu. Jadi harus ISO lah, harus comply dengan macam-macam lah, ada undang-undang PDP segala macam lah gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu kurasi lah sebelum lu milih juga SCF mana atau platform mana yang lu bisa invest gitu. Gitu. Itu titipan dari OJK ya. Salam hangat dari saya buat Pak Dian Edianarai. Siap. Maaf yang masih di komisaris OJK, aku nggak tahu beliau itu karena temannya ibu saya waktu di Bank Indonesia. Oh, I see. Jadi hati-hati Anda kalau 3 orang berbicara di meja ini. Waduh. Kita bisa bidik Anda bermasalah apa tidak. Yes. Tapi gini, Yes. mengenai habit ya. Yeah. Tadi kan kita sempat singgung nih mengenai investasi. Yeah. Ternyata ada investasi offline sama online. Yes. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sekarang nih udah behaviornya udah berubah. Dengan eranya kalian-kalian lah ya, OJK mengedukasi masyarakat ternyata investasi bisa lewat online misal. Iya. Ya kan simple kok tanya-tanyanya, bisa cukup dengan kasih sekian apa segala macamnya lu udah milikin saham perusahaan besar gitu kan, karena memang kita gotong royong nih. royong. Nah, anyway, dalam hal ini kan menjadi satu perilaku baru. Ya. Orang jadi ringan banget ngirimin duitnya lewat online. Makanya ada istilahnya investasi online. Muncullah berita modal kurang dan diduga fraud, OJK pantau ketat Investri. Atau mungkin oknum-oknum pinjol-pinjol yang lainnya. Maksud gue gini, lu punya data nggak sih, bro? Kalau memang ternyata ada satu perilaku mengenai investasi online ini kan lagi digandrungin banget, akhirnya jadi bodong dan seterusnya. Perputaran yang ada di online ini investasi ini kan wow, Gede, bro. Gede banget ya. Maksud gue akhirnya jatuh di tangan orang yang tidak tepat gitu. Betul. Disalahgunakan. Jadi apa? Judi online. Betul. Nah, banyak tuh kasusnya sekarang. Nah, ini kayak gini gimana sih? Kenapa orang jadinya daripada, maksud gue gini, mohon maaf ya, daripada lu judi online, lu investasinya jelas gitu loh. Iya. Lu buka Kebuli Abuya misalkan gitu kan. Jelas. Nah, cocok tuh, bro. Gimana sih maksudnya nih dengan online ini? Itu juga salah satu keresahan kita juga, bro. Dan kita juga ngobrol dengan banyak pihak lah gitu ya. Teman-teman di SCF pun juga sama. Sebenarnya lagi kena isu itu juga gitu. Jadi kalau yang gue baca itu dari 2017 sampai sekarang itu 139 triliun, hampir 140 triliun. Ya. Apaan? Dana Yang masuk ke situ, bro. Bodong, bro. Hah? Yes. Kita buletin nih coba ya. 140 ribu triliun. 140 triliun, sorry. 140 Yes. triliun Yes. yang dana beredar untuk masuk ke judi online.
Ya, investasi bodong. Investasi bodong. Iya. Itu berikut 140T itu berikut investasi bodong. Ya kayak Investri dan kawan-kawan. Ini bukan gue yang ngomong ya, karena memang udah ada di berita ya. Gue nggak tahu ini kejadiannya seperti apa, kelanjutannya ya cek aja beritanya gitu ya. Tapi bisa dinobatkan dia sebagai investasi bodong ya? Enggak sih, mungkin Belum. Mungkin Iya. itu Bukan sih. ya bukan dalam kapasitas gue ya, Yes. tapi mungkin yang dimaksud adalah kayak pas pandemi kemarin itu kan juga lumayan viral ya, kasus Alkes Oh dan iya, lain-lain. banyak Jadi yang mungkin kalau kita bisa bilang bodong itu yang mereka nggak berizin lah, mungkin gitu bro. Investri Kalau investasi Itu kan berizin, bro. berizin. Tapi sekarang kasusnya? Nah, itu masih diselidiki sama OJK sih sebenarnya sampai sejauh mana ini yang dianggap ini seperti apa, fraud atau apa Betul. segala macam. Oke, dia ini duit orang masuk, dia ini gini, unitnya apa? Industrinya apa? Fintech. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending, ya. Berarti maksimal pendanaan 2 miliar. 2 miliar, betul. Dari OJK dong izin ya? Iya. Betul. Oke, berarti ada duit orang 2 miliar dari satu entity. Dia Kan 2 Iya. miliar buat satu Iya. unit kan? Yes. Buat Iya, satu iya. entity kan? satu entity maksimal, betul. Berarti kalau misalkan ada 100 atau 1000 entity bisa ada 2T atau Iya. sekituan misalnya. Ya, bisa diakumulasi, bisa Bisa segituan, akumulasi. betul. Iya. Masih Nah, aktif nih Investri. Sebenarnya gini bro, kita itu credit gap ya, yang nggak bisa dijangkau oleh bank itu 1.600 triliun bro, 1.600 triliun. Nah P2P ini sebenarnya udah nyerap, udah hampir 650-an triliun. Jadi masih ada 1.000 lagi tapi yang belum keserap bro. Nah SCF ini sebenarnya industri baru lah, kita bisa bilang P2P lending ini kakak lah gitu ya bagi kita ya. Jadi dia udah jalan dari 2000 gue lupa 14, 16 ya, ya. 2015-an lah. Nah, SCF ini baru sebenarnya, bro. Kita dari 2019 equity crowdfunding berubah menjadi securities crowdfunding di 2021. Ya. Nah, jadi masih ada 1000 triliun tuh gap yang nggak keserap. Nah, SCF ini juga kita baru 1 triliun lah gitu kita serap. Nah, kembali ke yang poin tadi, bro. 140 triliun. Kalau gue hitung ya itu, let's say deh, bisnis F&B atau bikin retail bisnis ya 1M lah. 1M lah, let's say. Kapitalnya ya. Kapitalnya 1 modalnya miliar. tuh, ya. Modal 1 miliar. Yes. Oke. 140T berarti lu bisa buka 140.000 bisnis, bro. Iya. Iyalah. Kalau Iya kan? dibagi kan, Yes. ya misalnya Nah, masing-masing 1 miliar aja. Betul. Itu kebuka 140.000 outlet Yes. se-Indonesia. Kebuli Abuya tuh. Kebuli Abuya Wih. bisa. Sabang sampai Merauke itu bisa. Iya. Abuya. Iya Kebuli Abuya bisa. Abuli Kebuli bisa. Abuya Kebuli bisa. Pokoknya Banyak, bro ya. Nah, Iya. itu 140.000 ya. Wow. Belum berhenti sampai situ, bro. Satu bisnis, let's say UMKM, berapa karyawannya? 5. 5. Let's say 5 lah Ya ya. 5 lah. 140.000 kali 5 itu udah 700.000 lapangan kerja, bro. Udah edan berjuta target pemerintah tuh ya. Pemerintah udah terbantukan banget ya. Exactly. Benar. Kalau memang ternyata dananya Betul. dialirkan ke ranah yang tepat ya. Exactly. Benar. Betul. Itu makanya yang kita sampai saat ini ya dengan ada isu ini, isu itu, sebenarnya kita masih konsisten lah gitu. Kita nggak bisa bilang kita yang paling untung dan segala macam. Again, bisnis pasti ada ruginya kan gitu. plus Cuman minus lah. betul, cuman ya kita sebisa mungkin tadi yang Vincent bilang, kita kurasi lah betul-betul gitu, bro. Jadi kita juga lakukan pendampingan lah. Kita nggak munafik lah. Banyak bisnis UKM juga yang kita mau bantu, tapi merekanya juga harus merapikan dulu nih. Gitu ya. Kayak contoh laporan keuangan mereka belum rapi gitu kan. Mereka mau expand, udah bisa belum manage 2 cabang 3 cabang kan gitu. Nah kita biasanya lakukan pendampingan dulu. Jadi kita fokusnya memang untuk mereka ready dulu gitu ya. Karena ada orang kan yang ya kalau lu buka bisnis kan pengennya cabang langsung 10 kan gitu. Tapi lu ready nggak gitu kan. Nah itu yang kita coba jagain. Jadi Bapak Ibu mendingan coba rapin dulu deh satu-satu gitu ya. Nanti kalau udah oke kita bantuin gitu untuk pendanaan. Lebih ke gitu kalau di B-Share. Jadi kita nggak maksain. Misalkan bro, abis ini gue punya ini bro, bisnis tadi kasih masalah. Oh sorry, gue kenal sama lu, tapi ini nggak bisa gitu kan. Exactly gitu. Kalau di B-Share kita punya slogan namanya transparan bikin aman. Nah kita mau jagain dari sisi investor karena at the end of the day ya baik lagi sebenarnya investor harus untung kan gitu dan si pihak penerbit atau si pebisnis ini juga mereka mendapatkan keuntungan pastinya lah. Mereka udah di depan lah untungnya kan gitu. Mereka udah di depan untungnya gitu sih. Oke, keren, masya Allah. Nih, jadi gini mengenai kebiasaan yang memang investasi bisa berjamaah dan seterusnya bareng-bareng apapun itu lah.
bisa patungan lah untuk berbisnis. Dalam hal ini ada nggak sih satu kisah yang memang mungkin lu bisa ceritain ya dari perjalanan lu pada bersama OJK gitu kan, dekat dengan OJK, lu mengkurasi orang-orang yang memang menjadi investornya, penerbitnya dalam hal ini berarti penerbit berarti ada satu perusahaan yang memang dibantu dengan dana-dana yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, mereka kan patungan. Ada success story nggak sih atau mungkin kisah memang akhirnya ada satu perilaku baru buat teman-teman investor yang memang mindsetnya gue nih masih muda, gue harus pikirin nih daripada ntar gue hidup dari mohon maaf ya dari dana gajian ke gajian gitu ya, gaji bulanan ke gaji bulanan hidup tahu-tahu udah ya 55 tahun nih, ya kan? Maksud gue ada nggak sih satu cerita yang memang ternyata gaya baru berinvestasi ini gue coba menyasar kepada orang-orang yang awam ya bro. Ya mungkin teman-teman ngiranya ya gue udah tahu dari 2019 ya terserah. Tapi menurut gue ini banyak orang yang mengira ini baru. Bukti daya serapnya masih ada berapa ribu triliun lagi tuh. Tuh maksud gue itu kan berarti ini kan hal yang masih ijo lah, masih random lah. Ada nggak pengalamannya buat dari dua sisi berarti? Mau lu dari investornya dulu yang akhirnya dia cuma naruh sekian, akhirnya dia dapat timbal baliknya, atau mungkin dari brand yang dibantu kan? Dari investor ada. Gue baru posting juga kemarin di sosial media. Ada tuh di sosial media bisa dibuka nggak tuh? Jadi apa nih? Ya, buka aja. Salah satu kita bisa rutin juga kasih. Kita ini buka bizar.id ya? Betul. Nah ini Instagram kita ini. Nah, ini ada Afid juga salah satu. Oh iya, Afid pernah mampir ke sini. Kemarin lu undang tuh bro. Iya, foundernya Holy Cow tuh. Ya, kita lagi buka pendanaan Holy Cow juga. Lah, udah bisa dapetin sahamnya Holy Cow? Bisa dong. 1 jutaan bro. 1 juta? 1 juta. Anak SMA bisa ikutan investasi. Ya Allah. Lagi buka di Cijantung bro. Buka cabang baru? Cabang baru, yes. Nah, kalau Holy Cow mah proven lah. Iyalah. Bisnis mah jelas-jelas aja bro. Nah, itu kan. Coba gimana? Gue ada posting nih kemarin salah satu. Ini unik juga nih. Kan ini karyawan BUMN. Karyawan BUMN. Bukan dong. Oh, dia bawah nih. Bekas kerja kantoran. Terus tiba-tiba dia buka bisnis maksudnya? Iya, dia mau nginvest bro, udah punya 6 bisnis sekarang dari kita. Terus masuk ke 2 project sukuk juga. Nah, ini dia testimoni, dia masuk ke Sour Sally, Alpha Midi, ada masuk ke film juga. Ada Bobo Cabin, kita baru investor gede nih bro. Iya. Kecil dari gaji bro, dimasukin terus jadi investor sekarang. Oh iya? Dan lu bisa bantu kita untuk kita milikin saham modal 1 juta, dapat sahamnya Alpha Midi? Bisa bro. Outlet. Yang FMCG yang memang kita tiap hari ke situ tuh. Yes. Siapa yang nggak pengen passive income begitu tuh? Betul. Ini nih coba lihat brandnya apa aja deh. Mundur dong. Dia invest invest di ke Alpha Midi, Sour Sally, Bobo Cabin juga terakhir sama film. Ya ini terbaru juga kita masuk film juga bro. Yes. Jadi mau bikin film segala macam, begitu ditonton hype kayak kemarin tuh kan agak lain tuh kan kencang banget gitu-gitu. Nah film-film kayak gitu kalau baiknya kalau lu ikutan masuk, wah cuannya bakal berapa gede tuh bro? Berapa persen? Wah iya, Bobo Cabin tuh Bobo Box ya? Oh Bobo Cabin, nah itu Bobo Box betul. Oh gitu. Itu juga cakep di Bandung tuh. Iya. Gue sempat mikir nih. Kita buka di Dieng bro kemarin. Iya, kita masuk di Dieng. Tuh. Kemarin 5,5 M bro. Diinvest sama 600-an orang bro. Oh iya, demand dia lagi tinggi banget. 600 orang pada nyerbu tuh. Karena kan memang itu hotel atau mungkin tempat singgah yang memang kayak gue kemarin syuting di Bandung. Daripada gue nyewa hotel yang berbintang yang mahal. Orang cuma sehari 2 hari gitu kan. 100.000, 200.000. Lagi rame tuh anak-anak muda di situ tuh. Makanya kacang goreng tuh pas itu. Betul. Rame banget kemarin. Oke, coba gimana nih kisah karyawan BUMN yang sukses miliki 6 bisnis dan 2 proyek sukuk melalui Bizar. Oke. Coba buka dong. Ini gimana ceritanya, bro? Iya, jadi awalnya dia itu karyawan, bro. Karyawan yang biasa dikerja biasa gitu ya. Cuma ya kalau balik lagi kalau karyawan kan mau mulai bisnis kan nggak ada waktu, bro. Untuk mereka mau buka sendiri segala macam kan effort. Akhirnya dia lihat ada Bizar nih. Wah, keren banget nih. Dia dari dulu dia udah punya impian buat punya bisnis segala macam. Nah, akhirnya dia lihat Bizar, dia masuk. Nah, akhirnya rutin bro masuk terus sama kita. Wih. Oh, jadi dapat passive income tadi dari hasil investasinya dia. Kan lumayan bro kalau ditanya mertua kan nanti. Gua ownernya Alpha Midi nih. Jadi istilahnya bisnisnya penginapan pak. Iya bener. Kan nggak bohong. Memang ada saham lu di situ. Iya 1 juta juga kan milik kan gitu. Iya. Jadi istilahnya kita nggak diremehin sama mertua ya. Bisa jadi habit yang bagus nanti buat anak-anak muda kan. Jadi mereka bisa ngebanggain juga. Karena gini bro, gua lompat sedikit. Jadi gini, crowdfunding dulu itu brand-brand itu ya kita susah nyarinya bro. Karena ya mereka yang udah gede-gede ya, you name it lah kayak Sorseli segala macem. Mereka udah gede kok. Buat apa lagi? Iya. Mereka nggak butuh capital kok. Tapi ngelihat dengan
crowdfunding ini sebenarnya bisa jadi alternatif solusi untuk marketing mereka sebenarnya. Ningkatin sales juga. Tahu nggak gimana caranya? Gimana? Bayangin kalau misalkan ada satu bisnis nih ya. Let's say kayak Sorcelli deh. Dia dimiliki oleh 200 investor misalkan. Ada 1.000 tuh di kita tuh. Ya, ada yang sampai 1.000. Ada yang outletnya 1.000. Itu kan mereka akan jadi konsumennya, bro, di bisnis itu. Oh, ngerti gue. Iya kan? Iya. Oh, Dia akan promotin, ajakin teman-teman, Yes. mampir dong ke outlet gua tuh. Iya. Belanja Iya. situ. Jadi ada satu, bukan alternatif malah, ada satu prioritas Betul. ketika kita mau ngajakin teman-teman kita yang tentunya circle-nya banyak nih ya, Iya. untuk bukber di sana. Yoi. Nggak mungkin lah udah ada saham lu di situ. Iya. Pasti kan lu Ngapain ngajakinnya gua kalau gue gitu punya kan? saham di misalnya di Holy Cow. Yes. Ya gue ajak teman-teman gue makan di situ lah. Iyalah. Ya lu bayar sono tempat gue. Iya, benar. Oh Betul, iya. betul. Nah, itu makanya yang jadi akhirnya banyak brand-brand yang kita dipercaya juga gitu. Betul. Ya karena Bisyara juga udah jalan 7 tahun ya. Iya. Kita tahun ini 6 7 tahun, menuju 6 7 tahun, iya. Jadi ya akhirnya kita dipercaya oleh brand-brand besar itu untuk jadi strategi mereka juga, viral marketing mereka lah gitu yes. istilahnya. Oh. Gitu, bro. Iya. Film contoh. Ngapain ada kita kan gitu. Iya. Kita juga invest juga nggak semuanya kan. Biasa kita Berapa invest tuh persen gitu cuman ya? 20%. 20%. Oh iya. Iya, tapi kan bayangin lu bisa ngomong film gua tuh nonton yuk. Iya, nonton yuk. Satu Ojangin. tongkrongan nonton semua, bro. Satu orang Iya invest juga kali ya. 5, Iya, kali digoreng 10 juga ya. gitu. Satu RT digotong udah situ. Oh iya. Jadi Iya. kena segala sisi ya. Contoh Yes. si pemilik brand atau disebutnya dengan penerbit, Yes. Yes. ya kan gandeng lu, Yes. ngecek Mhm. Bisyar nih kan. Iya. Lu kan securities crowdfunding nih Bisyar. Yes. Gue lagi butuh modal nih. Mhm. Padahal sebenarnya modal itu alih positif ya. Ya. Iya, iya. Biar secara nggak langsung dia menurunkan budget marketing Budget dia. marketing Ya. dia. Karena kan lewat the power of mouth-nya Ya. si orang-orang yang naruh saham di situ kan Betul. secara nggak langsung pasti lu akan gila-gilaan bela-belain posting produk itu. Gue lagi Iya, makan di Sorcelli, gue lagi makan di Holy Cow, Iya. gue lagi makan di Kebuli Abuya, Yes. gue belanjanya bulanannya di Alfa Midi, Iya. ya kan? Betul. Oh, si investor juga pasti akan dapat kecipratan juga ya. Betul. Iya, iya. Jadi kalau di Bisyara ada konsepnya namanya localized investment. Nah, Oke. Nah, biasanya kita akan prioritaskan untuk investor yang lokal di situ aja, bro. Misalkan nih kita buka di Bandung, misalkan ya. Kita akan prioritaskan untuk warga Bandung setempat yang invest ke situ. Kenapa? Mereka lebih dekat untuk jangkau bisnisnya. bisa beli di situ segala Gitu. macam. Mhm. Nah, itu salah satu strategi kita juga dan terbukti juga naikin salesnya juga. Kita punya Iya, satu penerbit yang mungkin Vincent cerita deh yang di mana Son? yang mana tuh? Yang Salsa Grosir. Oh iya, Salsa Grosir. Apa gimana? Nah, ini bro, jadi menariknya, Uh-huh. dulu kan kita ada UMKM retail grosiran di Banyumas, bro. Yang tadinya awal kita masuk itu setahun 6M. Nah, omsetnya. Apanya? Omsetnya? Omsetnya. Setahun ya? Revenue setahun ya? Ya, 6M. Begitu kita masuk jadi 13M, bro. Naik 7 miliar. Betul. Ya. Per tahun. Karena? Nah, karena ketika kita masuk itu, selain kita bantuin permodalan, kita pendampingan, itu dikerobotin sama orang-orang daerah situ. Yang jadi, karena tuh lagi dibuka situ, orang-orang sekitar Banyumas pada ikutan invest, bro. Wow. Nah, Yes. ikutan invest akhirnya diramain sampai kita bikin fitur namanya Bisyar Loyalty Program. Jadi kalau lu sebagai investor di Bisyar nih, lu datang ke outlet punya, lu scan, lu dapat poin. Ya. Jadi kita bikin misi-misi untuk ngegerakin orang untuk belanja di outlet punya mereka lu sendiri. Yes. Dan itu emang dari elunya secara kooperatif, berarti lu punya satu tim yang memang gua nggak tahu deh business ada. development atau Yes. mungkin tim Kita kreatif. sebutnya namanya portfolio, Business business portfolio, portfolio bro. team. Ah, Jadi kita oke. gimana caranya kalau kita udah masuk bisnisnya bisa makin sukses karena ini kan invest saham, bro. Jadi jangka panjang. Kita pengen bisnis yang ada di kita itu makin perform makin bagus. Investor kita makin happy, akhirnya repeat invest. Kayak si Bapak ini yang di BUMN ini kan. Wah gila, Gitu, itu bro. baru satu tuh ya. Berarti ada kisah-kisah yang lain lagi nggak tuh? Betul, Ya? betul. Iya. Jadi meskipun lo jadi sekarang kan istilahnya budak korporat ya. Iya. Iya, jadi maaf nih, ya ini Iya. ya perspektif aja sih. Iya. Lu mau pilih aja preventif aja. Misalnya contoh kalau memang lu pengen hidup dari gaji ke gaji tiap bulan, Iya. tiba-tiba lah udah 40 tahun nih. Iya. Nah, betul, maksud betul. gua daripada kayak begitu, sisihin aja cuma 1 juta lu udah bisa invest. Yes. Iya, iya. Oh, apalagi ke securities crowdfunding yang memang bisa Iya. membidik kedekatannya dengan kok bisa-bisanya Alfa Media aja ngelepas sahamnya. Kalau enggak dengan mungkin gaya-gaya kalian memoles-molesnya, udahlah lu begini, lu begini. Iya. Oke. Tapi sebenarnya dengan lu invest tadi, kalau kita kan minimal lah 1 juta itu ya. Itu lu sebenarnya bisa belajar banyak, bro. Kalau di Bisyar sendiri ya, kita mungkin yang membedakan dari yang lain, gua nggak tahu yang SCF yang lain. Tapi di Bisyar sendiri kita nggak cuman pendanaannya aja tadi. Jadi after pendanaan pun kita Jagain bantuin, betul kita tuh, bro. jagain. Jadi kita ada laporan keuangan yang kita share setiap bulan.
Nah, setiap tanggal 25 tuh kita rutin tuh kita kasih. Itu satu-satunya tuh kita ya di SCF tuh. Ya, Yang saat ini kita bisa bilang bulan kita deliver, bro. Karena regulasi OJK itu sebenarnya kuartalan. Nah, kita sengaja inisiatif bikin per bulan, bro. Wah, keren. Jadi orang bisa lihat akses dari aplikasi, dari manapun mereka lihat, tiap bulan tanggal 25 kita selalu on time. Lihat laporannya, kita bikin progres bisnisnya seperti apa, ada laporan khusus yang kita minta si penerbit ini deliver. Kan orang kan nggak selamanya bisa liatin bisnisnya kan. Nah, jadi ini kita tiap bulan kita keliling ke outletnya, dia kirim report tiap bulan, mereka tinggal cek dari aplikasi. Gue bikinin PDF gitu, bro. Jadi, serius loh? Serius. Jadi gue bikin kayak gini loh. Gue pakai kacamatanya investor B-share lah gitu ini gue demen kalau di istilah gue tuh, lu kalau bikin satu brand, lu pakai bajunya jangan baju-baju produsen. Istilahnya kan oke, dikasih begini, dikasih begitu, dikasih harga murah, lu cek dulu. Jangan-jangan lu turunin tuh harga tuh roti. Tapi kalau lu pakai bajunya konsumen, lu bisa ngeliat bahwa ini roti mau berjamur. Nah, itu dia. Ini roti udah mau expired. Gara-gara si produsen kayaknya enteng banget, udah tinggal diturunin aja, coret aja harganya, bilang roti termurah. Tapi dia lupa baju yang dipakai adalah baju produsen. Makanya kalau lu bisa menyasar kepada perilaku konsumen, ternyata konsumen butuhnya untuk laporan bulanan. Betul. Kan mereka invest, mereka kan nggak ikut terlibat operasional, bro. Jadi kita sengaja bikin laporan ya lumayan komprehensif lah. Nih, ini confidential nggak? Judulnya aja nggak apa-apa ya? Judulnya aja. Ya. Contoh aja, bro. Contoh ya. Jadi kita ada. Biasa kita kasih tahu juga kalau misalkan omsetnya turun nih. Ada grafiknya, bro. Ada lihat di bawah itu. Oh, coba ya, ini boleh judulnya dulu aja ya. Ini hashtag transparan bikin aman. Nah ini, dokumen rahasia deh. Dilarang menyebarluaskan dan menggandakan tanpa izin tertulis dari penerbit. Laporan perkembangan bisnis. Ini PT Aragon Sally Indonesia tuh. Sourcelly. Outletnya ya. Gue bawa ya bentar ya. Nih kan confidential nih. Ini gue boleh nggak? Ini untuk bahan edukasi aja nggak apa-apa ya? Boleh. Ya. Oke. Doni juga pernah duduk di sini. Gue pengen tahu aja nih. Oh iya. Grafik perbandingan cost. Oh, sampai EBITDA-nya ya? Iya, bro. Jadi investor gampang semua. mencernanya, bro. Kalau baca laporan kan tahu ribet ya. Gue ada 2 versi. Nah, jadi coba ya. Ada yang ini, ada yang versi aslinya ada. Nih, coba ya. Ini gue agak buka dikit. Ini lo bukti kalau crowdfunding brand Bijar ini betul-betul nggak pengen bikin lo sengsara, insya Allah. Jadi menyambungkannya ke memang brand-brand atau mungkin produk-produk yang jelas secara bisnisnya dan seterusnya. Februari, ya sekian-sekian lah omsetnya. Ini kan grafik perkembangan omset. Februari sekian, naik bro Maret. Naik ya. Cost-nya berarti grafik perbandingan cost. Cost-nya turun. Berarti bisa dioptimasi, bro, sama brandnya. Oh, berarti Februari cost-nya sekian, Maret jauh banget. Nggak, lu ngurusin gimana caranya ngebuang biaya atau beban bulanan tuh gajinya lu lu advice juga ke mereka? Yes. Ya, ada. Jadi konsepnya kalau dari sisi F&B misalkan berarti ada macam-macam yang kita bisa optimize kayak waste-nya segala macam. Berapa lama dia harus keluar masuk, supply-nya itu bisa kita advice, bro. Nah, akhirnya mereka brand owner ataupun manajemennya dengerin, akhirnya bisa improve juga. Kita kawal terus karena kita punya banyak data kan, bro, dari seluruh penerbit. Kita tahu mana yang bagus, performance-nya kita bisa kita optimize lah sama-sama. Gitu. Best practice-nya lah, kita sharing lah ke mereka gitu. Naruh duit ke sini mah dari gaji bulanan mah. Anak-anak, iya, lu pada bisa nih karyawan-karyawan kasih solusi. Iya kan, selain memang lu naruh dikasih solusi sendiri gitu ya. Bijar bareng dong kasih solusi. Gua kalau buka investment kayaknya pada mau nggak sih kerja sama Deddy Kobuzier juga? Tadi tergantung, bro. Itu. Tergantung. Wow, ini orang dalam nggak boleh nih. Nggak bisa. Udah kenal kita. Nah itu bagus ya, bro. Katanya di OJK juga ada regulasi nggak boleh ada conflict of interest dengan penerbit. Betul. Tapi ya kalau bagus ya ayo dong. Ya makanya ntar gue coba cek dulu nih. Nggak, ini gue tipis-tipis aja. Lu pada mau nggak punya saham kasih solusi? Nggak, kalau memang misalkan mau. Gue ngomongin sama Deddy Kobuzier, sama Halid, sama Renat, partner gue kan kami berempat ya. Nah kalau memang misalnya oke, gas gitu. Anyway, grafik perkembangan EBITDA. Drastis banget naiknya. Ini kan sehat banget ya. Lebaran, bro, Lebaran, bro, mungkin orang pada liburan sama keluarga ke sono. Gitu. Ajakin mampir ke outlet gue yuk. Bahkan kita juga mintain strateginya. Lu kalau misalnya turun nih misalkan, bulan depan lu mau ngapain biar naik nih gitu. Nah, kayak gitu, bro. Sehat banget Sourcelly ya. Enak tuh. Ini masih buka enggak dia?
Ada, kita lagi buka di mau buka yang Cirebon. mana ya? Oh, Cirebon ya? Cirebon. Yogurt sih, dia yogurt ya hitungannya. Yeah. Yogurt. Ya yogurt mah Healthy yogurt. semua yogurt. kalangan masuk. Anak Yes. gua juga bolak-balik ke Sorseli Gitu ya? Ya kan asal kuat aja bapaknya keuangannya. Makanya beli sahamnya. Iya kan. Gua aja nggak bisa nambung saham gua di sini aja udah melimpah ruah. Amin. Amin. Banyak cuan. Ya kita balik lagi ke masalah pinjol, judi online apa segala macam ya. Gua sempet ngeliat lah ya, Yes. ini kan fenomenal investasi ya, mengenai saham investasi ini masih ada irisannya nih. Kita pokoknya gas terus nih obrolannya nih. Gas. Di Volkatif kalau nggak salah ya, Dim, coba saya nemuin berita ya di Volkatif nih ada, coba di Instagram deh. Tentang di survei 98,8%, gede banget nih, hampir 100% deh. Yep. Orang Indonesia memiliki tabungan di bawah dari 100 juta. Nah, ini kan pisau bermata dua ya. Yes. Ya. Ada yang bilang bahwa 98 atau hampir 100% lah orang Indonesia punya tabungannya di bawah 100 juta. Menurut gue ini masalah, menurut gue. Menurut gue, mungkin sebagian orang nggak masalah, tapi kalau ternyata adalah hampir 100%, anggaplah dia kerja berpuluh-puluh tahun, punya tabungan di bawah 100 juta sih kacau. Menurut gue, ya lu ngapain aja selama ini? Pilihannya kalau nggak lo boros, Atau lo salah naruh gitu atau ya. salah naruh, Ya. atau lo main judi. Yep. Tobat. Kesel banget gue. Gimana nih bro nih? Ini Iya. faktual nggak nih? Benar. Iya, Dan ini gimana dampaknya? ini fakta yang kita coba kemarin. Jadi kita sempat kerjasama sama Volkatif juga untuk ngasih fakta inilah gitu ya. Oke. Jadi ya memang faktanya seperti itu dan makanya dari B-Share sendiri kita dari hari pertama sih bro, kita udah bilang bahwa possible kok semua orang, kalau kita bilangnya gini, semua orang itu berhak bebas finansial atau bisa bebas finansial. Setuju. Oke. Jadi dengan lu mulai lebih cepat, sebenarnya lu bisa gitu kan. Masalah orang kan banyak kan waktu ya bro ya, gitu kan, waktu dan knowledge lah gitu. Jadi kemarin kita show ini dan luar biasa karena ini juga menurut gua masalah banyak orang. Gua juga ngobrol dengan beberapa teman-teman juga yang masih aktif kerja gitu ya, tapi mereka gak bisa manage bro, gitu, gak bisa manage mau usaha bilang yang gak ada waktu, ya kan, mau investasi jatuhnya ke yang judi, yang pengennya cepet lah returnnya, ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, kayak Bitcoin segala macam, kripto lah. Itu kan juga lagi boom banget kan, orang FOMO semua masuk situ. Ya tapi mana? Exactly. Enggak regulator into ke situ enggak? Masalahnya lu mau buat regulasi sendiri, orang kita masih ada regulatornya, mau buat mata uang sendiri loh. Iya kan gitu. Jadi ini salah satu angle yang kita coba angkat dan menjadi banyak banget, termasuk ya mungkin my family juga gitulah. Jadi memang masalah banyak orang gitu bro ya. Jadi kita mau coba angkat dan dengan adanya B-Share ini kita berharap bisa mengurangi angka inilah gitu. Setidaknya masyarakat ini bisa beneran invest ke bisnis yang bener gitu bro. Iya, beneran ada fisiknya gitu. Lu bisa datang ke sana, lu bisa beli, lu bisa bantuin marketingnya, lu bisa bantuin salesnya kan gitu. Ya, gue jadi dapat poin sih bro. Yes. Artinya ini buat investor juga lu harus bijak, lu harus ngerti, lu harus pelajarin. Kira-kira jangan asal naro. Kalau lu nggak ngerti cara naruhnya, lu nggak dekat sama pemilik perusahaannya atau apapun itulah bentuknya. Cari jembatan yang memang menjalankan dan memuluskan jalan lu. Iya kan, lu mau nyebrangin jalan, ketemu jembatan. Iya nyampe depan tuh langsung bisa shortcut, nggak perlu putar balik. Tapi kalau jembatannya terbuat dari bambu, terus lu bawanya bawa mobil, ya hancur di tengah-tengah. Maksud gua kan jembatan kan sengaruh itu ya bro. Tapi mendingan mungkin agak sedikit ke sana jembatannya, tapi di sana kokoh beton. Ya, cara membedakannya berarti ya lu harus pilih jembatan yang seperti itu biar nyampe tujuan yang jelas. Nah, artinya berarti kalau dari sini kesimpulannya adalah kalau lu pengen misalnya nginvest start from 1 juta, lu putar dari gaji lo, terus dijembatani sama platform yang tepat, dekat dengan OJK, yang nyusun undang-undangnya sama OJK juga. Itu pilihannya B-Share ya. Ya kalau gue bukan gue yang ngomong. Gue yang ngomong. Bukan masalahnya gini bro, gue nggak maksud banding-bandingin ya. Gue nggak mau nyebutin siapa nama platformnya. Gue jadi kena kecipratan juga sih isu negatif atau dampak negatifnya ketika mungkin gue pernah mempromosikan sesuatu. Gue nggak lagi bilang crowdfunding atau platformnya. Jadi ini sebenarnya edukasi sih buat teman-teman semua, hati-hati. Gue pernah disemprot sama berbagai macam orang-orang. Tentang gue dapat informasi ini dari lu, gue dapat info ini dari lu. Katanya lu bilang pokoknya harus invest di sini. Wow,
Ya mungkin sisi positifnya ternyata mulut saya powerful juga ya gitu. Kasarnya gitu bahasa GR-nya begitu. Tiba-tiba mereka nuntut. Uang saya udah saya taruh sekian. Terlepas dari berapa jumlahnya. Oke, mana nih? Tiap bulan aja nggak ada kabarnya. Terus tadi gue ngeliat dari lo, oh iya, lu kooperatif lu ngasih bulanan. Tiap bulan. Iya. Report kan? Setiap tanggal 25. Laporan. Tanggal 25. Oke, mungkin di suatu sisi si platformnya nggak salah. Tapi karena mungkin pelayanannya mungkin menurut subjektif memang dari si investornya ini adalah kayak nggak ada kejelasan nih. Males gue. Oh, itu berarti kita harus benar-benar jelas ya siapa yang harus mengantarkan kita kepada si penerbit ya. Betul. Yes. Jadi pilihan di tangan investor masing-masing, bro. Gitu. Kita dari penyelenggara sih pastinya bisa berusaha lah semaksimal mungkin untuk membantu kebutuhan si pemodal ini, si investor gitu ya. Jangan sampai investor bingung nih bisnisnya gimana segala macam. Makanya kita bikin report gitu kan. Gua ada videonya juga loh, by the way. Mana coba dong. Coba lihat dong. Ada nggak? Ada pengalaman atau apa? Boleh dong di play dong. Penyesalan gak akan mengubah apa-apa. Ini. Tapi kalau waktu bisa diulang, apa yang harus kamu ubah di masa muda? Memilih yang penting daripada sekedar seru. Memilih yang penting bukan kesenangan semata yang sifatnya sementara. Masa muda nyaman, tua belum tentu aman. Amankan masa depanmu sekarang. Oh iya. Iya, gue nangkep sih maksudnya message-nya nih. Iya. Ya kan? Jadi lu pikirin ketika mumpung lu masih muda, kita nggak tahu nih. Betul, bro. Tiba-tiba mungkin perusahaan lo, ya naudzubillah ya, kena layoff besar-besaran. Mau nggak mau dia harus melakukan itu gitu kan. Tapi lu punya persiapan nih ketika lu mungkin dipecat atau mungkin lu nanti di hari tuanya tiba-tiba ya udah tua aja tiba-tiba. Tapi lu nggak punya pegangan. Sementara anak lu kan proses. Pasti lu ada pengeluaran buat biaya sekolah apa segala macamnya. Betul. Ini sebenarnya mirip sama cerita gue sendiri juga, bro. Kan gue sama family segala macam, bokap segala macam, ngatur keuangannya juga ya nggak maksimal lah zaman dulu. Nah akhirnya ya balik-balik jadi ada sandwich generation lah sekarang gitu kan. Kita mesti support segala macam. Yang which is ya mungkin zaman dulu itu nggak tahu terkait investment, nggak tahu alokasi pengeluaran kayak gimana. Nah ini yang membuat akhirnya ya bokapku sekarang udah pensiun segala macam ya kan. Jadi itulah yang membuat gue gimana ya caranya supaya nggak semua orang nggak kayak gue lagi nih. Gimana caranya biar orang akhirnya bisa nyicil dari muda, dari masih produktif untuk bisa bantu invest ke keuangannya yang untuk masa depan juga. Gitu. Ini yang mendasari gue sebenarnya dulu. Jadi gue flashback 2017 gue ketemu Vincent itu di acara 1000 Startup Digital itu ya. Gue kan basicnya IT, bro, IT. Jadi pada saat itu gue pikir teknologi ini sebenarnya bisa solving banyak masalah. Salah satunya ini ternyata bisa disolving dengan teknologi gitu kan. Jadi gue sendiri juga basic keluarga yang nggak yang ya kurang lah gitu ya, kurang mampu lah dulu gitu. Gue sempat macam-macam lah. Gue sempat jadi pengamen, gue sempat jadi kasir dan lain-lain lah gitu. Di mana? Di Sumatera? Enggak, gue di Bekasi kok. Enggak perawakannya gitu muka Sumatera. Ya, gue orang Padang emang, ibu Padang. Tuh, gue udah duga. Betul. Ada turunan India lah dikit ya. Nah, jadi enggak ada dia selalu ngecengin gue orang India. Masa sih? Terus kalau begitu keluar dari ruangan, terus lu ngaduk makanan pakai tangan lagi. Kasih gue stick sapi. Terus. Nah, jadi pada saat itu gue pikir, ini gue bilang sama Vincent ya, tuh gue punya ide lain kan waktu itu. Gue bikin Justip lah, aplikasi Justip gitu. Karena gue pikir lebih gampang juga kan. Terus gue ketemu Vincent, dia bilang ini jadi dia cerita lah masa bokapnya gini-gini pensiun segala macam, gak nyiapin segala macam. Nah ini bisa jadi solusi nih buat orang-orang yang kayak gitu. Gue langsung tersentuh dong, gitu kan. Gue pikir iya benar juga ya. Gue bisa ngubah hidup gue bisa ngubah hidup banyak orang juga. Gue pada saat itu mikirnya gue bisa ambil kesempatan untuk bisa invest ke bisnis yang bagus juga, bro. Butuh ngubah hidup gue. Iya nggak dengan teknologi ini. Jadi 2017 itu ya gue oke deh San, gue jalan deh kita yuk. Bareng-bareng deh. Tapi ini peraturan belum ada, bro. Gampang udah. Yang penting kita niatnya bagus dulu aja kan gitu. Akhirnya dia 2018 kita jalan pendanaan pertama, alhamdulillah cepat banget ya. Gitu ya. Satu hari habis tuh udah 500 juta. Jadi dulu awal-awal. Gue masih sambil kerja lah. Waktu itu pendanaan 500 juta habis less than 1 week gitu. Baik.
Nah, belum ada izin lagi kan gitu. Iya, masih Nah, pakai jadi WhatsApp, bro, waktu itu semangat Pakai kita sih, bro. WhatsApp. Pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp, aku pakai ngumpulin WhatsApp. duit waktu dulu. Pakai WhatsApp. Oh, ini obrolan kita sampai di titik yang namanya Iya. cerita di balik Bijar ini kenapa bisa berdiri ya. Yes, betul. Pakai WhatsApp ngumpulin duit orang, ngeri banget, fitnah banget, Bro. Iya kan? Iya, balik lagi ke niatnya sih, bro. Yes, niatnya ya sih, kan? bro. Iya sih. Dan lu ngambil berapa platform fee? Dulu waktu itu kita 5%, bro. Jadi orang mau invest 5 juta, transfernya 5.250.000 dan orang ternyata willing untuk bayar gitu. Itu yang gue amazed menarik juga juga. sebenarnya. Ya lu kayak istilahnya ada komisi lah ya. Komisinya lu dapat karena kan Iya. lu membantu jasa kan? Betul. Jasa kan ngambil komisi boleh. Boleh. Itu terus terang ya, pada saat gua launching BShare pertama kali, mungkin kalau you guys nanti bisa di-download teman-teman di Google Play maupun di App Store. Sekarang udah ada bentuk aplikasi, bagus gitu ya. Pada saat itu kan website biasa dan tadi diarahinnya ke WhatsApp gitu. Tapi yang surprise buat kita adalah ternyata ini solusi loh. Orang cari ini. Oke. Orang mau invest kan, berarti Iya, kan iya, artinya iya. orang ketemu kan, klik dengan mereka punya problem gitu. Betul. Nah dari situ kita pikir, oke, kayaknya penerbitnya happy, dibukain cabang, investor juga happy. Jadi punya bisnis. Jadi punya bisnis gitu. Nah itu yang mendasari kita, oke, udah jalan terus. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih dipercaya lah dengan mayoritas ya masyarakat Indonesia ya, dengan pihak regulator juga kita hubungan baik gitu kan ya. Kita jaga compliance. Kita jagalah gitu. BShare selalu jaga comply dengan sisi regulasinya, keamanan dan lain-lain gitu. Iya. Wow. Jadi benar-benar memulainya bersama OJK, izinnya jelas ya, bahkan dia ngerancang juga. Artinya kan ini ada satu bentuk fokus yang utama ya. Yep. Ya, jadi buat kawan-kawan ini solusi nih. Kalau lo pengen memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar apa segala macamnya, insya Allah bergandengan tangan dengan BShare. Yes. Yang tentunya juga kan OJK juga pasti udah peka kan dengan hadirnya kalian kan. Betul. Ya pasti inget lah. Mungkin lo bisa shout out ke siapa orang-orang OJK yang ada di sini. Lo bisa bareng sama siapa? Ya biar terbukti bener-bener lo bareng sama OJK, bro. Jadi kita sekarang lagi lumayan intens juga. Kita berdiskusi dengan mantan ketua OJK periode 2017-2022, Bapak Wimbo Santoso. Nah, itu kemarin barusan jadi ketua Dewan Pembinanya ALUDI, bro. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Jadi kan dulu gua sama teman-teman awal-awal itu udah ada regulasi, cuma belum ada asosiasi, bro. Karena kan kalau di SCF itu perlu ada regulasi dan ada asosiasi buat tandem OJK. Iya. Nah, waktu itu gua sama beberapa teman mendirikan Asosiasi Layanan Urun Dana ini. Jadi disuruh sama OJK bikin asosiasi, bro. OJK yang nyuruh. Yang nyuruh, lu bikin deh asosiasi ALUDI untuk gimana caranya biar kita bisa diskusi terkait perkembangan industri segala macam. Ini udah kuat banget nih. Jadi gue saat ini sebagai wakil ketua di ALUDI juga. Jadi ya gue ngebantuin teman-teman penyelenggara yang which is biar kita tahu nih arahnya sesuai dan segala macam ya kan. Nah di situ jadi kita sekarang cukup kemarin barusan beliau tertarik untuk join sebagai ketua Dewan Pembina dari ketua OJK 2017-2022 gitu. Karena dia ngedorong banget ya dari awal ya. Itu yang ngedorong banget lah. Gue inget banget waktu itu 2021 SCF keluar izinnya ya. Itu Pak Wimbo tuh pengennya SCF itu diluncurkan bareng sama pembukaan Bursa Efek Januari. Gue kejar tayang, bro, itu. Karena kan BShare yang pertama kali dapat perluasan izin di Indonesia. Di SCF, Kita yang pertama. Ya berarti kan kita harus menyesuaikan karena bedanya ECF sama SCF kan ada bond ya kan. Kalau tadinya cuma equity aja, sekarang ada bondnya juga kan. So kejar tayang tuh. Jadi memang ya bener-bener disupport lah gitu ya. Jadi memang dari regulator juga nyupport banget supaya ini bisa segera launching, segera membantuin UMKM, membantuin investor gitu. Berarti layanan dan produk atau fiturnya apa aja nih berarti? Ini udah mulai kita masuk ke ranah BShare lebih dalam ya. Biar teman-teman juga tahu lah putusannya insya Allah yang amanah. Terawasi OJK udah pasti karena memang ternyata mereka ya ruang lingkupnya ya OJK juga isinya gitu lah. Jadi insya Allah dana lo aman lah daripada dana lo nggak jelas ditaruh di mana gitu kan. Berarti ada saham sukuk. Ya, sebenarnya ada obligasi juga, bro, tapi mostly orang-orang lebih suka yang sukuk syariah. Oke, sukuk syariah ya, jelas ada project yang dilempar, ada PO. Ada PO, invoice ya. Jelas PO-nya bukan PO keliling oknum Ponzi. Betul. Kita sih berani-berani ngomong aja ya. Ya karena kan biasa begitu mereka. Apalagi mungkin oknum-oknum securities crowdfunding yang istilahnya PO-nya jelas, akadnya buat PO PT ABC misalnya, contoh.
Ya kan, terus tiba-tiba orang naruh di sana, cerot, kebutuhannya sekian. Taunya malah digunain buat PO DEF. Nah, ini melanggar nih. Nggak sesuai akad nih. Iya, benar. Itu yang terjadi tuh. Iya. Gua lagi yang di DM. Nah, makanya itu bro. Jadi kita saat ini juga untuk yang sukuk ini lagi jalan ngobrol banyak sama kemarin Pak Teten, Mas Duki. Wah, keren. Nah, jadi, udah nyampe di kementerian nih. Iya, dari Kemenkop ini kan mereka berharap untuk bisa bagaimana nih. Kan kalau tahu nggak bro, dari total semua APBN kita di Indonesia, Pak Teten ini menargetkan 40% itu di-handle oleh vendor UMKM. Ya. Wih, keren. 40%. Nah, tapi kendala yang begitu dikasih opportunity-nya nih sama Kemenkop, segala kementerian lah ya. Akhirnya mereka mau ngerjain nggak ada modal kerja, bro. Akhirnya apa? Dia lagi. Iya, jadi taruhlah, jadi dia nggak jadi ambil di proyek yang lain lagi, yang udah berduit tadi. Yang besar-besar tadi lah yang bisa ngambil. Gimana UMKM ini bisa naik, ya kan? Akhirnya kita ngobrol, bisa nggak sih kita bikin suatu program bareng gitu ya, yang kita bisa collab untuk bisa membantu pendanaan ini dari investor ke vendor-vendor pemerintah yang payment-nya udah jelas. Kan kalau kita bicara kementerian gitu kan, Pemprov, Pemda atau BUMN yang bagus-bagus lah payment-nya gitu ya, itu kan udah ada anggarannya semua. Tinggal selama itu dikerjakan dengan bagus, harusnya aman nih gitu ya. Nah, kita jalanin itu lagi ngobrol bareng supaya bisa orang investor baik itu lokal maupun internasional bahkan untuk bisa masuk ke UKM kita di lokal. Baik. Nah, kita bawa dana dari luar negeri ataupun dana-dana teman-teman kita semuanya untuk kita invest di situ. Apalagi kalau memang itu udah bisa diinvest oleh rame-rame sama teman-teman sendiri. Misalkan lu bisnis kontraktor nih, ya kan? Lu udah ada project, ajakin teman-teman lu juga. Nah, jadi bisa ikutan sukses juga, bukan rebut-rebutan project lagi, tapi bisa join, bro. Nah, itu kita lagi jalanin bareng. Makanya digayung sambutkan sama Pak Teten Mas Duki, beliau selaku Menteri Koperasi UKM, pengen ada target tuh terkait TKDN-nya kan tinggi banget tuh. Kalau misalnya kita jadi hidup tuh pekerja-pekerja lokal, yang ngerjain juga orang-orang lokal, TKDN misalnya start from 20, 30, 40% misalnya, wah, hidup ekonomi kita tumbuh merata. Target Pak Jokowi itu kan di atas 5% sampai 7%, bisa rata ekonomi makro ekonomi di negara kita tumbuh. Iya, bro. Sabar ya Pak Teten. Kalau Anda mungkin di tahun ini sudah habis masa jabatan Anda, insya Allah saya siap meneruskan. Jadi menteri ini Bapak. 286 triliun. Iya, apanya nih? Ini subsidi selama anggaran. ini subsidi anggaran untuk UMKM. Kan untuk masa UMKM, gede UMKM banget, ini kan kebiasaan jadi ya kita bicara pemerintah setor lagi duit subsidi gitu kan. Nah, ini bukan subsidi tapi kita investasi dari masyarakat untuk rakyat Indonesia melalui UMKM juga. Jadi yang itu mungkin bisa buat yang lain, bro. Nah, iyalah. Masa kartel lagi, mafia lagi, konglomerat lagi. Ini kalau mafia denger kayaknya gua memang buat lu. Buat lo yang nyadar aja. Oh, berarti tadi gue dengar kata subsidi. Ya. Sebentar. Misalnya ada PT yang bernama Holy Cow Steak. Oke. Misalnya untuk kebutuhan buka outlet baru 1 miliar. Tadi lu bilang katanya satu orang bisa 1 juta buat dapetin sahamnya Alfamidi, Holy Cow, Sorcelli dan seterusnya. Oke. Berarti lu juga bisa memberikan subsidi buat mereka secara nggak langsung, logikanya begitu. Berarti kalau ada 1 juta gue nginvest, berarti 999 jutanya disubsidikan dan dibantukan oleh lu. Enak banget hidupnya berarti mereka. Kan mau ngebantu tadi, bro. Ngebantuin UMKM. Sebenarnya gini sih angle-nya. Biasanya gini, bro. Ya pengusaha misalkan mereka mau ekspansi cabang, mereka bisa lepas 50% atau 60% kepemilikannya, mereka bisa buat 2 kan. Lebih cepat kan gitu. Ya subsidinya dari tadi. Dari masyarakat publik itu sendiri, bro. Betul. Jadi dari rakyat untuk rakyat lah. Wih, keren. Coba buka dong, share dong di mana sih? Gimana cara mereka mau baca prospektusnya? Gimana mereka mau baca proyeksi perusahaan-perusahaan mana yang lagi dilelang sukuk dan juga sahamnya? Bishare.id. Buka ya. Bishare.id. Bishare.id, lalu klik linknya di situ. Oke, klik ya masuk. Mereka bisa baca-baca dulu ya, dan mereka bisa langsung taruh duitnya 1 juta di situ di webnya. Bisa. Enak banget online. Investasi, ayo guys, kita patungan aja udah untuk milikin saham-saham yang perusahaan-perusahaan besar, ekonomi tumbuh nih, insya Allah nih. Betul. Apalagi yang lokal-lokal ya. Langsung nih coba. Investasi langsung, oke. Nah, ini yang lagi buka di kita nih, bro. Jadi ada Zenbu, ada Sorcelli, banyak. Ada Aquila Dental. Zenbu Makasakan Jepang. Masa Jepang itu partner kita, bro. Yang di mall-mall itu. Tahu. Kita lagi buka di Delta Mas, Ion Delta Mas. Ini katanya Ion terbesar di Asia Tenggara, bro. Ion Delta Mas. Oh ya? Yes.
Wow. Jadi ini lagi buka di kita. Demand-nya tinggi banget tuh berarti tuh. Kalau Ionnya gede itu berarti kan banyak konsumen di situ tuh. Betul, Pada ngumpul orang buat Jepang nongkrong gitu kan, pada suka makan. Ini ada Soroseli juga di Cirebon, ada bisnis dental juga, klinik. Bro itu 3 hari lagi apa sih maksudnya? pendanaannya, udah waktu mau habis, pendanaannya. Lah. Nah, makanya buru-buruan nih kalau mau invest tuh harus rebutan gitu, Bro. Oh berarti udah 70% berjalan. 70% Itu 82 total investor yang udah ikutan gabung. Ikutan invest. Oh oke. Gitu. Coba Ini oke. ada pempek Farina, ini pempek Nah terbesar ini menarik di nih. Ini Surabaya, bisnis juga Bro. menarik. Hidden gem nih bro. Kita ketemu waktu itu di Surabaya. Atau mereka udah masif banget. 30 tahun mereka jualan pempek. 30 tahun. 30 tahun. Bisnis begini harus diinvest Udah nih. punya pabrik, Bro. Mereka punya pabrik sendiri. Itu mah pasifin kan bro. Berapa butuh dananya? 500 juta. Iya, coba. Boleh langsung gue selesaikan sekarang nggak? Boleh. Bro. Coba diklik. Enggak lah, bagi-bagi lah. Iya 400 jutanya gue, 100 jutanya lu. Dia udah Boleh. terkumpul 250. Sudah iya 200-an. Kalau nggak salah. Ini ownernya nih. Ah, biasanya gue podcast bareng juga nih sama ownernya. Bro, bentar sebelum bahas ke ownernya tadi ya. Satu lembar saham kan 50.000 ya? 50.000. Berarti kalau gue bareng-bareng kayak Rizky Febian tuh, dia kan punya basis fanbase-nya kan gede banget. Gue pengen buka tempat nongkrong hub gitu misalnya, mereka ikutan patungan ya 50.000 per lembar aja dapat ya, meskipun sahamnya 0,0000 sekian ya. Tapi kan kalau memang dia omsetnya tinggi kan dia juga dapat kecipratannya. Bisa tuh ya? Bisa. Ini kemarin kita buka sama dia Ramu, Bro, namanya. Ramu Nostalgia. Ramu Nostalgia. Nah, itu viral banget sampai ribuan orang, Bro, masuk dan invest dan sampai sekarang profitable banget bisnisnya. Loh, yang viral kemarin Rizky Febian itu sama Bizer sama kalian? Sama kita. 1000-an lebih, Bro. 1000. Oh, yang ngatur peruangan fans-fans saya itu kan 50.000 tuh mereka bisa ikutan sama Rizky Febian tuh, sama Iki tuh. Oh, karena kan nggak sembarangan ngatur duit mereka kan? Iya, betul. Makanya Iki ngelempar ke Bizer. Betul, mereka patungan di sini masuk. Ya itu dapat saham di situ deh di tokonya. Oke. Investornya udah kuat juga nama kalian deh. 1.710 investor. 1.710 investor dikali 50.000. Berarti kebutuhan dananya berapa tuh? Kemarin butuhnya 1 M-an. 1 M-an. Ada yang chipinnya lebih dari itu. Ada yang lebih. Jadi kita bisa ada yang banyak buka. duit lah. Ya, kan itu minimum kan. Ada yang invest 100 juta juga ada gitu. Oh, 100 juta ada. Ada juga. Jangan bilang nama gue. Oke, terus beratnya Iki jangan. Ini tampilannya. Jadi kita bisa ngelihat apa kebutuhan dananya berapa sih gitu kan. Terus ada informasi investornya juga, sama ada prospektusnya juga bisa di-download juga. Oh, bisa download ya. Bisa download Oke. Kalau mau lihat prospektus di mana ininya? Di bawah. Oh, langsung ke sini langsung beli saham di bawah ya? Itu udah untuk proposal. Kalau tadi. mau proposal di situ. Oh, unduh proposal. PT Prima Boga Jaya Bersama. Kodenya MPJB. Ya, kalau lu mau unduh lu proposalnya lu pelajarin, monggo. Harus pelajari dulu. Nah, ini kalau mereka invest terus abis itu misal, oke lah udah berjalan sama kalian nih, ini udah setahun dia punya saham di perusahaan-perusahaan gede gitu kan, yang tentunya yang kalian atau Bizer jembatani gitu ya. Mereka mau exit bisa nggak? Bisa. Iya, kita ada pasar sekunder namanya itu, Bro. Betul. Gimana caranya tuh? Nah, jadi kalau misalkan misalnya udah masuk nih ke pempek Farina gitu ya, 1 juta atau 10 juta, lu masuknya 100 juta lah ya pasti tadi ya. Jangan kurang-kurangin dong. 270. Oh, 270. 100 juta 10 kali. 10 kali. Iya, gitu. Nah, jadi begitu lu masuk ya kan, setahun berjalan bisnisnya, udah kita distribusin di Kesei, tadi harus masuk ke Kesei, bank kustodian segala macam, jadi comply. Nah, lu bisa jual sahamnya ke investor lain. Jadi kita punya waktu, lu setahun 2 kali bisa jual beli saham, 10 hari kerja lu bisa trading kayak jual beli saham ke investor lain. Jadi investor lain bisa jual beli dan harganya bisa naik turun tergantung performance bisnis. Jadi kalau lu punya, misalkan lu sekarang masuk nih 100 juta tadi, nah tahu-taunya naik nih jadi 120, ada yang mau makan. Lu udah untung 20% dari capital gain tuh. Oh. Nah, bisa. Tapi bisa turun juga tergantung performance ya. Iya. Gitu. Boleh detail dong misalnya contoh nih, biar teman-teman ada gambaran. Misalnya tadi pakai 100 juta lagi. Perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya potensial bisa lu arahin nggak? Contoh misalnya Ngawang nih, lu kan lagi ngebuka nih. Misalnya contoh gue pribadi nih. Ini kalau emang ternyata oke nggak apa-apa, gue juga pengen coba gitu kan. Misalnya contoh 100 juta. Terus tiba-tiba mereka masih ngawang. Gue punya 100 juta dong. Gue pengen invest. Kira-kira lu bisa rekomendasiin nggak mana yang lagi bagus? Nggak boleh. Kenapa? Kalau di kita sebagai penyelenggara kita nggak boleh merekomendasikan bisnis. Dan terus kalau gue butuh edukasinya? Nah, jadi biasa kita
Ya, mungkin biasanya kita ada webinar. Jadi kita biasanya akan kupas tuh satu-satu. Misalkan plus minusnya kenapa sih industri kayak kemarin Bobo Cabin kok lebih kecil ya returnnya. Secara Nah, kita bisa jelasin historical. tuh gitu kan. Bapak maunya yang agak lebih besar ya berarti kalau penginapan agak sulit gitu kan. Mungkin di F&B gitu. Jadi lebih ke edukasi sih, Bro. Kita nggak boleh karena jadinya mengarahkan. subjektif ya. Betul. Jadi nggak fair ya. Karena bagus menurut gue belum tentu bagus menurut lu juga kan. Betul. Jadi konsepnya misalkan tadi Bobo Cabin itu nambahin yang Gio sampein, industri kayak perhotelan gitu kan biasanya semakin lama bisnisnya berjalan semakin naik, Bro. Karena orang udah tahu. Ya. Oh, kalau misalkan lokasinya di Dieng tadinya nggak tahu jadi tahu, okupansinya tadinya 80%, sekarang misalnya udah 90 sampai 100%. Jadi yang lu dapat dari sisi omset, return, dividen itu makin gede. Nah, lain halnya kalau misalkan kita F&B, misalkan waktu GO itu biasanya honeymoon period tuh. Biasanya omsetnya dari yang normalnya, kalau normal itu 600 juta per bulan, ini mungkin bisa 800 juta 1M. Di 1-2 bulan pertama kan, lu juga ngerasain tuh ke Bulia-buya kan. Set, gitu kan. Nah, tapi nanti udah masuk ke titik stabil tuh namanya. Stabil yang memang lebih sustain. Jadi trennya beda-beda. Jadi tergantung. Kalau yang kita bisa saranin adalah ketika lu punya 100 juta, lu masuklah misalkan 10 juta tapi ke 10 bisnis. Kayak gitu, ya. Returnnya boleh ada gambaran nggak? Lu bisa gambarin nggak? Misalnya gue naruh 100 juta, gue sebar. Kira-kira per bulan gue dapat berapa? Ini gue pengen praktis buat awamers ini nih. Gimana ini? Misalnya 100 juta, oke gue sebar ke 10 bisnis. 10 juta. Kira-kira gue return per bulannya berapa? Nah, jadi kasar aja dulu kasar. Iya, kalau dari sisi balik lagi beda-beda tergantung industri ini, Bro. Tapi kalau misalkan F&B biasanya kayak 20 sampai 30% per tahun. Ya kan? Jadi 3 tahun balik modal itu udah bagus lah. Kita bisa bilang ya kan. Nah, ada lagi misalkan kita punya dulu yang udah pernah kita invest itu Alfamart, Bro. Alfamart di tengah hutan lah di Palembang sono. Itu returnnya 60%, Bro, setahun. Iya. Gitu. Oh, iya? 60%. Nah, jadi memang ada beda-beda. Jadi kalau kita investnya macam-macam, jadi ada yang return yang mungkin di bawah 20%, ada juga 15% gitu ya. Tapi kalau kita spread dan kita ketemu yang jackpot nih, wah itu gokil, Bro. Coba. Jadi average-nya mungkin 20% lah. Mungkin ya. Berapa coba 100 juta gue disebar ke 10 titik, 10 juta. Average-nya 20% misalnya. Berarti coba ya, gue hitung ya. Per bulan gue berapa tuh? Berarti 2 juta. Let's say kita ambil yang 1,5 sampai 2 juta. 20 sampai 30% lah gitu ya. Coba. Jadi setahun itu lu dapetnya 20 juta sampai 22 juta. Setahun. Ya, setahun. Ya, berarti anggaplah berarti kalau dibagi 12 berapa tuh? Ya 1,8 sampai 2 juta. Ya, anggaplah 2 juta. Passive income 2 juta nih. 100 juta nih. Oke, 2 juta sampai misalnya balik modal, habis itu gue tinggal passive income 2 juta ya. Bener. Terus kalau gue mau nambah lagi? Bisa, nambah lagi. Nah, jadi entah lu beli di pasar sekunder tadi kalau dijual, atau lu beli ke bisnis lain yang menurut lu ini kayak bagus nih, gitu kan. Oke. Nah, kalau gue saranin kumpulin sampai 1M, Bro. Kumpulin sampai 1M, invest terus rutin. Passive income estimasi 25 juta lah per bulan. Di hari tua cakep tuh. Betul. Tuh, Bro. Makanya kenapa orang pensiun itu kan biasanya beli kos-kosan, beli minimarket gitu kan. Uang pensiun, cari aman. Nah, kenapa nggak mulai dari sekarang aja investnya? 4% rule, ya kan? Tapi kita bisa ngasihnya di atas 4%, ya kan? Minimumnya ya tadi lah. 20% itu udah bagus lah gitu. Gitu. Cakep. Gitu. Mantap. Ada mau tambahin gak nih tentang Bizzer? Kayaknya kita bakal panjang banget kalau dikupas. Tapi kayaknya dalam waktu dekat kayaknya gue mungkin akan masuk. Oke, lanjut ya. Siap. Tapi kan lu gak boleh rekomendasi. Gak boleh. Lu tahu dong berarti gue pilih siapa? Ya ke Bulia-buya lah. Tunggu 100 cabang berikutnya. Lanjut terus. Ke gua lagi gitu ya. Ke gua lagi. Gimana, Bro? Ada di ujung obrolan ini ada yang pengen lu tambahin ke teman-teman semua terkait investasi yang memang lu mengajak teman-teman ya tinggal kalau lu mau invest ya patungan aja. Nggak usah repot-repot gitu. Jadi mungkin thank you sebelumnya udah diundang sini, Bro. Ini gue biasa cuma nonton doang gitu ya. Jadi mungkin kita pengen sama-sama mengedukasi lah mungkin hari ini gitu ya, bahwa sebenarnya nggak semuanya itu yang bodong, yang jelek kok gitu. Dan nggak semuanya juga bagus kan gitu. Jadi ya kita ngelihat mesti objektif gitu kan. Nah, Bizzer sendiri dari awal sampai sekarang kita punya misi nggak berubah, Bro. Kita pengen bantuin lebih banyak orang itu bebas finansial. Dengan apa? Ya dengan lu investasi ke bisnis yang bagus dong gitu kan. Itu sebenarnya misi kita yang mungkin dia quote and quote ya bisa
bantuin kita mulusin jalan kita lah gitu ya dengan OJK kita dimuluskan juga gitu kan, dapat izin dan lain-lain itu sebenarnya. Jadi buat teman-teman di luar sana ada kesempatan ini untuk bisa invest gitu ya, ke ikutan menjadi pemilik atau bagian dari project yang mungkin dulu nggak akan bisa gitu masuk ke project BUMN tadi misalkan gitu kan. Mulai 1 jutaan aja juga sudah bisa ikutan gitu, berpartisipasi dan belajar juga bisnisnya. Tadi bro dapat laporan gimana sih baca laporan keuangan, ya kan, gimana sih ngadepin bisnis yang naik turun, pandemi segala macem. Nah itu bisa jadi pembelajaran juga, mungkin itu. Wih keren. Vincent lo mau nambahin nggak? Boleh bro. Jadi kalau saran dari gue nih, kan kita tadi awal-awal udah sempat ngobrol juga fintech industrinya. Ya lu tau lah banyak isu juga, nggak mulus-mulus aja gitu kan. Nah tinggal kita sebagai konsumen, sebagai investor atau business owner gitu ya, itu bisa memilih kita mau naruh duitnya di tempat yang mana tadi. Nah karena kita itu dari awal ya balik lagi kita pegang prinsip bahwa ketika kita pengen kasih sesuatu ke orang itu kita pengennya ya transparan, bikin aman tadi gitu ya. Nah ini yang kita jagain penuh dan kita nggak menjanjikan pasti untung selamanya gitu ya. Investasi kan fikih muamalah juga nggak ada lu naruh terus habis itu lu tiba-tiba ada kewajiban lu harus bayar keuntungan, nggak ada. Betul. Jadi saran dari gue adalah pelajari dulu, terus pelajari, kemudian kalau tertarik lu masuk dan ya udah ada resiko yang bisa lu terima juga gitu kan. Yang harapannya tadi masa depan lu bisa aman, bisa dapat passive income, ya bisa diwarisin ke anak cucu juga gitu. Yang itu kita jagain betul-betul lah. Kita jagain bukan cuma investasinya, tapi setelah pendanaan kita dampingi dan kita pengen supaya bisnisnya makin sukses. Itu yang paling penting. Betul. Nggak cuma sekedar naruh-naruh doang, tapi perannya Bizar di sini betul-betul ngedampingin, ngasih report ya. Lu juga bisa advice ke si pemilik brand. Jadi lu pasti kan punya beban dalam tanda kutip. Lu jangan bikin atau nyusahin investor gue nih. Lu yang bener nih bisnisnya nih. Betul. Kayak begitu kan? Yes. Jadi gimana rencana ke depan ke Buli Abuya kalau mau nambah lagi? Oh siap dong. Nih gue boleh cerita nih. Ini gue tutup dengan cerita. Gue testimoni ya. Artinya 5 cabangan di Kebuli Abuya gue bareng Okta ya dan kawan-kawan itu ya. Jadi anyway, yang hadir di permukaan kelihatan warna kuning-kuning merahnya Kebuli Abuya gue dan kawan-kawan partners gitu ya. Ini ternyata bantuan dari Bizar-Bizar juga loh. Yes. Gila. Ini kita bikin yang mana lagi? Bro. Support lagi ya. Siap. Gue mau bikin lagi. Kita collab lagi ya. Siap. Soalnya banyak banget permintaan bro. Gokil. Siap. Maksudnya kayak aduh nih. Ya, oke ya, nanti kita ngobrolin lagi ya. Siap. Berapa cabang lagi? Lu butuh berapa cabang lagi? Kalau gue sebut 5 lagi lu bisa realisasikan nggak? Bisa dong, kita bisa bantu sampai 10M kan? Bisa. 10 cabang lah. Iya. Apa 50 lah? 50 lah. 50 ya. Lu kalau mau franchise di Kebuli Abuya start from let's say 75 sampai 100, anggaplah 100 juta. Banyak, bro. 100 juta. Coba lu bagi deh. Sampai 10M berapa? 10 juta 10M bagi 100 juta coba. Berapa cabang tuh? Biar mereka juga punya saham gue. 100 bro, 100. Iya, 100. 100 cabang. Iya, udah sikat lah ya. Sikat, deal ya. Lu oke nggak? Deal ya. Kan gue wakilin Okta dulu. Kalau gue mah deal aja kalau gue. Pada mau punya nggak saham Kebuli Abuya? Cek ombak dulu. Cek ombak dulu. Kalau emang rame, kita komen. Iya, soalnya gue nggak pengen kaya sendiri bro. Gue takut ketika gue dihisap di akhirat nanti. Bagus. Harus bagi-bagi. Gue harus bagi-bagi lah. Jangan gue semua yang kaya. Harta tuh mau dibawa kemana sih? Mantap. Tapi kalau kaya gue semua juga boleh juga sih. Kasian mereka nggak punya saham gue. Iya ya. Bisa. Nanti kita obrolin lagi ya. Tapi di bawah kalau pada pengen punya sahamnya Kebuli Abuya nih. Kita kasih solusi.